Saya mohon nanti Mbak Ida bisa mempresentasikan maksimal 10 menit. Untuk presentasinya nanti bisa langsung ke materi bahasan di RA-nya. Untuk pengantarnya nanti sekilas-sekilas saja. USG, APKL, dan lain-lain nanti sekilas-sekilas saja. Tidak perlu dibaca detail seperti itu, nih. Monggo, Oke, Mbak Fauzia, silakan. oke. Saya langsung share screen dulu nggih, Bu. Ya, Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? ya, Nih, sudah tampak. nih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Samidi SAG MSI selaku penguji, yang kami hormati Ibu Ida Fitri Dianingrum MA selaku coach, kemudian Bapak Samino SPD MPD selaku mentor. Perkenalkan, saya Siti Fauzia dari MTS Negeri 5 Klaten akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan AI dalam Penyusunan Asesmen Pembelajaran di MTS Negeri 5 Klaten. Langsung saja untuk latar belakangnya yaitu kenapa saya mengambil ini karena di zaman sekarang itu teknologi semakin berkembang, AI berpotensi besar dalam membantu guru dalam menyusun asesmen, akan tetapi pemanfaatnya belum maksimal di MTS Negeri 5 Klaten. Kemudian visi misi organisasi yaitu terwujudnya insan yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, profil, pelajar Pancasila, dan rahmatan lil alamin, serta berwawasan lingkungan. Kemudian dikaitkan dengan tugas utama peserta berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2018, yaitu menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, menyusun laporan hasil belajar, dan berpartisipasi dalam pengembangan madrasah. Kemudian kami juga mempunyai fungsi penggerak inovasi pendidikan eh, di transformasi digital melalui AI. Dari hasil analisis yang sudah saya lakukan, isu yang teridentifikasi itu adalah ada dari USG, ini ada 3, kemudian saya analisis menggunakan Fishbone, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan AI dalam penyusunan asesmen pembelajaran di MTS Negeri 5 Klaten. Untuk selanjutnya, untuk deskripsi isu yang sudah saya pilih, yaitu kurangnya optimalisasi pemanfaatan AI dalam penyusunan asesmen pembelajaran di MTS Negeri 5 Klaten, yaitu di tengah kemajuan teknologi ini ASN dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan digital. Akan tetapi, dikaitkan dengan Smart ASN, yang pertama untuk digital skill, di MTS Negeri 5 Klaten mungkin banyak guru yang belum paham tentang penggunaan AI. Kemudian digital culture-nya yaitu tentang budaya berbagi praktik baik tentang terutama penggunaan literasi digital. Kemudian untuk digital safety-nya yaitu berkaitan dengan keamanan atau napa nggih? Karena masih menggunakan cara yang konvensional, jadi asesmen itu masih rentan untuk penyimpanannya. Penyebabnya dari isu ini yang pertama adalah mayoritas guru di MTS Negeri 5 Klaten itu berusia di atas 45 tahun, sehingga ini merupakan tantangan dalam beradaptasi terhadap teknologi. Kemudian tingginya beban administrasi guru, kemudian belum adanya budaya praktik baik khususnya tentang digitalisasi. Dampaknya di sini nanti guru itu merasa terbebani karena tadi tuntutan administrasi yang banyak sehingga menguras waktu dan tenaga. Kemudian juga madrasah ini tentunya nanti akan tertinggal dalam inovasi pendidikan yang nanti akan menurunkan kepercayaan publik terhadap madrasah. Dari penyebab yang sudah saya analisis, saya ada
gagasan kreatif ada 5. Yang pertama yaitu melakukan survei data penyusunan asesmen. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan dan membentuk tim. Yang ketiga, menyusun prom AI. Kemudian yang keempat, melaksanakan pelatihan pemanfaatan AI. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Untuk uraian kegiatan yang pertama, yaitu survei data penyusunan asesmen. Tahapan ini saya nanti akan melakukan survei terhadap guru di MTS Negeri 5 Klaten, bagaimana proses penyusunan asesmen selama ini yang sudah dilakukan. Kemudian nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu merencanakan kegiatan dan membentuk tim. Yang pertama, saya koordinasi dengan mentor, kemudian untuk pembentukan tim, kemudian perencanaan kegiatan sesuai dengan yang tepat, sesuai dengan hasil analisis survei. Kemudian nilai berakhlak yang diterapkan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Untuk uraian kegiatan yang ketiga, yaitu menyusun prom AI. Di sini nanti saya akan koordinasi dengan tim yang sudah dibentuk. Di sini nanti akan membuat poster. Poster di sini seperti sosialisasi apa toh AI itu kepada Bapak Ibu guru. Kemudian nanti dilanjutkan dengan menyusun prom AI bersama tim nanti yang akan kita gunakan di pelatihan. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu loyal, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, yaitu melaksanakan pelatihan pemanfaatan AI kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama tentunya menyiapkan materi, kemudian ada pretest sebelum pelatihan, kemudian ada pelatihan dan praktek langsung, tanya jawab, diskusi, dan diakhiri dengan post-test. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Dan kegiatan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Untuk tahapan monitoring, yang pertama adalah monitoring untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal. Kemudian evaluasi, nanti di sini saya akan memberikan link lagi kepada Bapak Ibu guru sebagai feedback atau eh, masukan dari Bapak Ibu guru terhadap kegiatan yang sudah saya laksanakan. Kemudian untuk pemberian apresiasi nanti akan ada e-sertifikat dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Dan nilai berakhlak yang diterapkan yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Di sini saya juga menyampaikan untuk rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai berakhlak eh, seperti ini. Di kegiatan 1 ada 3, kegiatan 2 ada 5, kegiatan 3 ada 3, 4, kemudian kelima juga 4. Untuk nilai yang paling dominan di sini adalah nilai kolaboratif. Kemudian ini untuk rencana jadwal aktualisasi. Kemudian eh, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini hasil presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, mohon masukannya, mohon bimbingannya dari Bapak penguji, Bapak mentor, dan Ibu Ida selaku coach saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Siti Fauzia Ini untuk stop share, Bu. paparannya bisa di close ya, bisa di close share Oke. screen-nya. Selanjutnya ada sudah hadir di sini Bapak Samino Terima dari kasih, MTSN Bapak. 5 Klaten. Sudah hadir ya. Kami mengharapkan betul ada penyampaian gitu ya dari Bapak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap apa yang telah tadi dipaparkan oleh Mbak Siti Fauzia. Monggo Pak Samino, kami silakan. Terima kasih Mbak. Dengar ya, bisa nggih? Iya. Dengar, Pak, dengar. Mohon maaf tadi kan habis rapat koordinasi untuk PKKM 4 tahunan itu. Jadi kita keluar dulu. Ya terima kasih waktunya dan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Fauzia SPD yang merupakan CPNS di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Klaten. Berdasarkan dari beberapa analisa yang mungkin beliaunya kan baru beberapa minggu di sini, tetapi sudah menemukan suatu masalah di madrasah kami, yaitu MTS Negeri 5 Klaten, terutama adalah untuk penguasaan teknologi informasi atau digitalisasi dari guru-guru di madrasah kami. Karena memang
kalau kita analisa, Bapak Ibu guru kan mungkin sudah usia 50 ke atas atau mungkin sudah merasa nyaman, enak atau mungkin terkadang ada yang juga sering minta tolong gitu loh, minta tolong untuk dibuatkan, minta tolong untuk, nah terkadang kan ada yang seperti itu. Maka dengan adanya Latsar ini sangat bermanfaat sekali di madrasah kami, terutama nanti kami harapkan untuk memberikan seperti IHT atau sehari tentang digitalisasi terutama untuk penguasaan teknologi dan pembuatan soal dengan menggunakan AI di madrasah. Dan langkah itu nanti sangat bermanfaat di madrasah kami terutama adalah untuk Bapak Ibu guru karena selama ini kita masih menggunakan paper based test, masih menggunakan paper sehingga untuk digitalisasi di madrasah masih belum dilaksanakan. Tetapi kedepannya kita sudah bersepakat dan ingin merubah itu untuk ke arah digitalisasi dan kita mulai dari kelas unggulan. Kelas unggulan kita sudah mulai pelan-pelan untuk menggunakan digitalisasi dari ulangan, kemudian dari tengah semester, kemudian untuk asesmennya juga sudah, termasuk juga untuk presensi anak datang dan pulang, semua sudah menggunakan digitalisasi. Jadi ketika Bu Siti Fauzia itu mengadakan eh, apa namanya penguatan atau mungkin in-house training di madrasah berdasarkan dari fakta yang sudah disampaikan itu sangat bermanfaat sekali bagi kami dan juga guru-guru di MTS Negeri Maklaten. Sangat baik dan sangat bermanfaat untuk mengembangkan IT guru dan juga untuk anak-anak kita biar nanti tidak gagap dengan teknologi. Dan yang terakhir, saya terima kasih. Dengan adanya ini, otomatis nanti ada pengaturan baru dari guru kami dan juga kedepannya madrasah kita pelan-pelan akan berubah dari yang manual, paper, menjadi digital semuanya. Terima kasih sekali lagi. Ini sangat bermanfaat sekali di madrasah kami. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samino atas dukungan dan penguatannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami serahkan kepada Bapak Samidi untuk menghandle. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Ida dan juga Pak Pala, Pak Samino. Nampaknya kita tuh satu garis Pak Sami. Sama-sama wong Solo ini. Samino saya dengan Samidi Pak. Jadi ada mirip-mirip mungkin tunggal buyut nanti. Sama. Ya. Oke Mbak Siti Fauzia. Iya, Ya. Bapak. Backgroundnya oke. Ketika mau menerapkan AI. Iya. Tetapi aplikasi yang pertama Mbak Fauziah itu sebelumnya sudah pernah ngajar sebelum jadi CPNS di MTS Klaten ini. Sampun Bapak, saya mengajar itu dari tahun 2014, Ya, kemudian oke. CPNS Keterima CPNS di ini ya, di MTS MTSN 5 Negeri. ini. Nggih, nggih Bapak. Oke. Ya, artinya gini, di RA-nya Mbak Fauziah itu Bu Fauziah mau menerapkan penggunaan AI dalam pembelajaran. Bu Fauziah itu ngajar apa? Bahasa Jawa Bapak. Nah, bahasa Jawa. Apakah Anda akan menggunakan seluruh aplikasi AI untuk semua mata pelajaran? Eh, Begini Bapak, tadi kan konsentrasi saya di sini itu bukan ke pembelajaran, tapi dalam penyusunan Hmm. asesmen. Jadi eh, Hmm. Bapak Kepala kan tadi sudah menyampaikan bahwa pengennya ini dimulai dari kelas unggulan itu untuk asesmen kan kita sudah bekerja sama dengan pihak lain itu kita memakai digitalisasi jadi online untuk asesmen. Tetapi saya melihat untuk guru-guru di sini itu masih kesulitan dalam pembuatan soalnya. Jadi kenapa saya mengambil ini itu karena itu tadi salah satu alasannya. Kemudian di zaman yang sekarang ini kan kita sudah teknologi semakin maju. Kemudian AI ini juga sangat berpengaruh dan diharapkan AI ini dapat membantu gitu Kak. Jadi membantu bukan berarti nanti kita langsung pasrahkan ke AI tidak, tetapi ini membantu guru dengan tuntutan administrasi yang banyak ini
diharapkan dapat Ya. membantu dimanfaatkan untuk penyusunan itu. Ngoten. Oke, berarti fokus Anda adalah pada eh, kembali kepada tadi ya untuk Nggih, untuk asesmen. penyusunan asesmen ya. Oke, Nggih. untuk seluruh mata pelajaran kan bisa itu kan. Di kelas Diharapkan berapa tadi? pripun Bapak? Di kelas berapa? Kelas Kalau di sini 9? saya mengajunya ke guru, ke Bapak Ibu guru, nanti diharapkannya Bapak Ibu guru itu bisa eh, praktek menggunakan pemanfaatan AI ini dalam penyusunan asesmen. Oh. Akan tetapi dalam prakteknya tentunya nanti pasti ada kendala Bapak, misalnya kayak di tulisan Arab dan seperti itu mungkin akan kesulitan di Iya. AI-nya seperti itu. Oke, berarti gini, Anda harus fokus pada salah satu dulu. Tadi kalau disampaikan adalah kelas unggulan, Oh, ya nggih. kan? Kelas unggulan berarti Anda adalah objeknya yang menjadi objek untuk pengembangan Anda ini adalah guru-guru pengajar di kelas unggulan, Oh, ngoten. bukan Nggih. seluruh guru di MTSN 5 itu. Itu harus ada penegasan di situ. Oh, Satu, nggih. ya penegasan objek yang akan dilibatkan dengan tim untuk pembelajaran nanti jadi sosialisasi. Kalau itu sudah jalan baru akan dikembangkan kepada kelas-kelas yang lain. Oh, ngoten. Nggih, Nah, Bapak. itu. Jadi Nggih. harus ada spesifikasi karena ini Nggih. adalah rancangan awal. Hmm. Ya, rancangan awal Anda untuk aksi perubahannya nanti kan akan di situ aplikasinya pada yang akan datang. Jadi Hmm. rancangan Anda sudah disusun dulu, nanti baru sampai implementasinya itu adalah wujudnya apa satu. Yang kedua, begitu banyak jenis AI yang sekarang sudah beredar, Hmm. itu dari produk bahkan sampai ke tidak hanya ChatGPT, AI, Hmm. ya. Eh, Termasuk banyak aplikasi-aplikasi itu, ya ini harus misalkan dari sekian aplikasi yang memungkinkan karena ada AI yang itu sifat umum, ada AI yang memang intelijensi jangan betul. Nah, apalagi melihat kondisi yang tadi disampaikan, banyak guru yang usianya sekian yang penguasaan Hmm. teknologi IT-nya memang belum begitu familiar. Nggih. Nah, saya berharap itu adalah tidak begitu menyulitkan. Hmm. Artinya dengan aplikasi yang sederhana seperti misalkan ChatGPT atau apa Hmm. itu yang bisa membantu guru-guru yang lainnya yang tidak kesulitan. Karena saya juga kemarin ada beberapa survei. Contoh yang saat inilah Hmm. dengan diterimanya P3K yang baru kemarin. Sementara kemarin mereka harus ada sosialisasi tentang berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan. Harus ngisi link, apalagi untuk e-kinerja. Nah, itu sampai kan kesulitan. Bikin nyusun SKP-nya, nah, mereka yang selama ini tidak pernah bersentuhan dengan aplikasi-aplikasi seperti itu, akhirnya kesulitan. Nah, ini artinya perlu penekanan di situ. Satu objeknya jelas, guru tadi. Yang kedua adalah aplikasi yang akan digunakan jelas. Misalkan ada satu dua silakan. Nah, kemudian yang ketiga sampai pada implementasinya. Implementasinya adalah Anda harus bisa menggunakan tidak hanya sosialisasi. Apa yang akan sosialisasikan kalau tidak ada panduannya? Nah, ini Anda harus punya sampai implementasinya adalah pembuatan panduan untuk penggunaan AI untuk pembuatan asesmen itu tadi. Jadi sampai implementasi di situ. Karena itu, Bu Fauzia, Nggih, Bapak. Anda tadi belum menyantumkan sampai implementasi pembuatan panduannya kan? Eh, di kegiatan saya itu tadi nggih Pak, yang pertama kan saya survei data dulu. Kemudian yang selama ini yang dipakai guru itu penyusunannya kalau kemarin kan hanya berdasarkan analisis. Jadi nanti saya Manual. survei data Ya. untuk menguatkan. Kemudian yang kedua, saya nanti merencanakan kegiatan dan membentuk tim. Jadi nanti memang ada tim yang membantu saya yang terutama yang muda-muda itu untuk penyusunan prom AI dulu, Pak. Jadi kita ada menyusun panduan dulu. Setelah panduan Ya, itu oke. nanti kita ujikan, baru kita ada pelatihan ke Bapak Ibu guru. Selain itu di Oke. pelatihan nanti tim itu akan membantu saya mendampingi Bapak Ibu guru yang kesulitan. Ngoten Bapak. Jadi setelah itu nanti Oke. ada evaluasi. Ngoten Bapak. Oke, jadi sampai aktualisasi yang jelas, sampai ada wujud aktualisasinya adalah tadi J, penyusunan prompt AI itu tadi. J, Nah, J, AI itu kan artificial intelligence, terus sekarang J, adalah akal imitasi. Nah, J, bahasa kita itu akal imitasi itu ya. Jadi ini yang harus disampaikan J. sampai pada endingnya kesimpulan Anda adalah membuat ini di RA itu harus disebutkan gitu. Sehingga nanti ketika Anda menyebutkan tujuan akhir Anda adalah membuat
aktualisasinya adalah penyusunan prompt AI, kemudian dan sosialisasi, itu nanti akan tertuang pada implementasinya. Itu ya. Nggih, Bapak. Oke, waktu saya kembalikan kepada mentor Mbak Ida. Iya, Eh, terima kasih. Iya, atas koreksi, tambahan, saran, dan lain-lain untuk Mbak Siti Fauzia. Terima kasih juga untuk kehadiran Pak Samino. Ini sangat berharga sekali karena tadi yang disampaikan oleh Pak Samidi itu menambahkan ini ya Mbak. Untuk Nggih, ruang lingkupnya mungkin harus nggih, dibatasi, disebutkan di situ AI-nya tuh makhluknya apa. ChatGPT sebutkan di situ nggih, ChatGPT agar orang tidak bertanya-tanya ini AI yang mana gitu ya. nggih, Jadi memang ruang lingkup harus jelas, kemudian kelasnya yang nanti jadi sasaran juga harus lebih jelas. nggih. Ini dengan demikian telah berakhir paparan seminar untuk peserta atas nama Ibu Siti Fauzia. Untuk Bapak Samino dan Ibu Siti Fauzia, saya persilakan untuk live Zoom. Terima Oke. kasih Bu Ida, Pak Yeay, Samidi, matur dan Pak suwun. Samino atas Oke, masukannya. sama. Mohon izin live, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Enggak. kasih Pak Samidi. Ketemu lagi Pak Eh, kalau di Solo. siap, Pak Samino. Ya, monggo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.